Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di kelas toksikologi lingkungan minggu ini. Pada kesempatan minggu ini kita akan membahas tentang ekokinetika, suatu zat toksin. Berbicara mengenai ekokinetika, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekokinetika itu? Ya, jadi ekokinetika ini sendiri berasal dari kata eko yang berarti ekosistem dan kinetik yang berarti gerak. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa definisi ekokinetika dalam dunia toksikologi lingkungan ini adalah kinetika ataupun gerak dari suatu zat toksin ataupun zat racun dalam suatu ekosistem. Sifat xenobiotik yang penting kita ketahui untuk bisa menentukan bagaimana kinetikanya di lingkungan adalah yang pertama, mudah atau tidaknya zat toksin tersebut untuk ditranspor, kemudian yang kedua, persistensinya di lingkungan bagaimana, kemudian yang ketiga, reaktivitasnya di lingkungan seperti apa, kemudian yang keempat, biokonsentrasi, bioakumulasi, biomagnifikasinya pada rantai makanan seperti apa. Dalam proses pergerakan suatu zat toksin di lingkungan, zat toksin ini mengalami beberapa tahapan ataupun proses, sehingga membentuk suatu siklus yang terjadi secara terus-menerus. Ekokinetika zat toksin di lingkungan dimulai dari lepasnya zat toksin dari sumber pencemar ke lingkungan, yang biasa kita sebut dengan istilah emisi. Emisi ini sendiri merupakan introduksi xenobiotik ke dalam lingkungan, dan ini bisa terjadi secara alamiah, kemudian juga bisa terjadi secara insidental ataupun aksidental. Emisi dapat berasal dari sumber alamiah dan juga sumber buatan. Contoh dari emisi yang berasal dari sumber alamiah yaitu emisi seperti semburan gunung berapi, kemudian erosi, kemudian banjir, kemudian perlindian. Juga emisi yang berasal dari sumber buatan, contohnya yaitu buangan kendaraan bermotor, buangan industri, dan buangan domestik ataupun pertanian. Bentuk emisi ini sendiri biasanya bisa berupa campuran dengan berbagai wujud, yaitu gas, cairan, dan juga padatan. Yang perlu diperhitungkan dalam menganalisis emisi adalah konsentrasi zat dan jumlah total yang diemisikan. Nah, emisi ke dalam lingkungan dapat pula disebabkan oleh kecelakaan ataupun disengaja dan dapat juga secara kontinu ataupun insidental. Prediksi dan perilaku zat di lingkungan itu dapat berakhir dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, zat toksin tersebut tetap ada pada tempat saat dia diemisikan. Kemudian yang kedua, zat toksin tersebut dapat terbawa masuk ke dalam tanah, sedimen, air, ataupun atmosfer atau udara. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu zat toksin tersebut dapat bertransformasi melalui berbagai macam proses seperti proses kimia, proses fisika, dan proses biologi. Jumlah xenobiotik yang diemisikan akan mengalami nasib di lingkungan yang ditentukan oleh berbagai macam proses, seperti proses absorpsi, kemudian desorpsi, sedimentasi, input, dan juga proses evaporasi. Ada pula di sini yang kemungkinan akan terjadi reaksi dengan zat-zat yang lainnya dan membentuk senyawa-senyawa baru. Dalam prosesnya di lingkungan, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, banyak hal yang bisa terjadi pada zat toksin tersebut. Ya, kita sebutkan tadi ya, ada evaporasi yang mungkin bisa berupa proses penguapan dari media cair kalau misalnya zat toksin tersebut berbentuk cair. Kemudian juga ada proses input atau tambahan masukan baru gitu ya, menambahkan konsentrasi yang sudah ada tadi. Kemudian ada juga proses adsorpsi. Nah, proses adsorpsi ini merupakan proses melekatnya dari zat racun atau zat toksik tersebut ke permukaan partikel. Kemudian ada juga proses sebaliknya yaitu desorpsi. Nah, desorpsi ini
Biasanya kalau desorpsi dan adsorpsi ini terjadi, ini bisa menimbulkan suatu kesetimbangan gitu ya, terutama di perairan yang statis. Kemudian juga ada proses yang dinamakan dengan emisi. Emisi ini merupakan intake dari zat toksin ke manusia. Setelah zat toksin tersebut mengalami proses yang dinamakan emisi, yaitu proses di mana masuknya zat toksin ke dalam tubuh makhluk hidup, zat toksin ini dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui 3 jenis jalur paparan. Yang pertama, jalur kulit ataupun dermal, kemudian jalur pencernaan ataupun oral, dan pernafasan ataupun inhalasi. Nah, demikian materi pembuka pada perkuliahan minggu ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan melakukan diskusi kelompok dengan topik pencemaran zat toksin di lingkungan dan teknik ataupun manajemen untuk mengatasi masalah tersebut. Kita akan membentuk satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, kemudian masing-masing kelompok diharuskan untuk mencari satu kasus pencemaran akibat zat toksin, bisa berupa pencemaran air, udara, maupun pencemaran tanah. Kemudian dari kasus tersebut, kemukakan permasalahan apa yang terjadi, kemudian akibat yang akan terjadi pada lingkungan. Nah, kemudian kita cari solusi. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, baik itu secara teknis dan manajemen sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Tugas tersebut bisa disubmit di ILMS Unja, di kelas kita, toksikologi lingkungan tentunya. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi pada forum tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu kali ini. Kita ketemu kembali insyaallah di minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.